Bab 34. Cinta petani tampan. Sementara itu, di sebuah toko bunga, Maharani tercenung sejenak, menatap bunga lili di hadapannya tengah meliuk-liuk terkena terpaan angin dari jendela depan. Perasaan yang sama juga dirasakan Maharani sekarang. Dia merindukan Sadewa. Meskipun pria itu sudah berkhianat di belakangnya. Akan tetapi, jauh di lubuk hatinya masih ada ruang untuk Sadewa. Namun, karena sudah terlanjur dikecewakan, Maharani tak bisa melanjutkan hubungan. Dia tak lagi mempercayai para lelaki. Baginya semua pria sama saja, tak bisa setia dengan satu wanita. Maharani menggeleng pelan saat hembusan angin di sekitar, membuat tubuhnya menggigil. Dia mentigaluk tubuhnya sejenak. Seketika bayangan dia dan Sadewa di dalam gubuk waktu itu saat menunggu hujan, melintas di benaknya. Dewa, mengapa kamu memperumit segalanya? Mengapa kamu tidak bisa menepati janjimu? Apa karena hubungan jarak jauh ini membuat dirimu tak sabar? Ya Allah, hapuslah semua kenangan kami di pikiran hambamu ini sekarang. Maharani melamun lagi, menatap sendu ke arah jendela kaca, melihat keluar salju turun dengan perlahan ke tanah. Hai, Rani, belum pulang. Bima menggerakkan tangannya di wajah Maharani sekarang kala melihat wanitanya itu tak menyadari kedatangannya. Mendengar namanya dipanggil, Maharani tersentak. Lalu menoleh ke samping, menelisik penampilan Bima dari atas sampai ke bawah. Dia enggan menanggapi perkataan Bima, dan memilih pergi ke ruangan belakang. Rani, panggil Bima saat melihat dirinya diacuhkan Maharani. Sejak beberapa bulan yang lalu, Bima merasa Maharani lebih banyak terdiam dan tak seceria dulu. Entah apa yang terjadi. Pria itu hanya bisa menerka-nerka. Bima, tumben kamu ke sini. Masih belum menyerah? Tanya Mistisya. Sedari tadi memperhatikan interaksi antara Bima dan Maharani dari kaca pembatas. Sampai kapanpun, aku tidak akan menyerah, Tisya. Lagi pula jiwanya masih muda dan Rani memang keras kepala kata papinya, tapi aku heran mengapa dia tidak bawel seperti dulu ya, sekarang dia lebih banyak melamun, ucap Bima lemah. Mistisya menarik napas pelan, iya, kamu benar, aku pun menyadari perubahan sikap Rani, sepertinya dia sedang patah hati. Patah hati. Jantung Bima mencelos mendengar perkataan Mistisya barusan. Memangnya Rani ada pacar? Tanyanya panik. Mistisya terkekeh pelan. Sepertinya, bukankah hal yang wajar jika Rani memiliki pacar? Dia cantik, pintar dan juga baik. Aku tidak tahu apakah dia memiliki pacar atau tidak. Aku hanya menebaknya saja Bima. Ayolah, jangan panik seperti itu. Sudahlah, lebih baik kamu tanyakan langsung padanya nanti. Sekarang kamu duduklah di situ, menunggu Rani selesai bekerja. Bima mengangguk pelan. Entah mengapa membayangkan Maharani bersama pria lain membuat dadanya terbakar membara. Selama ini Bima memantau gerak-gerik Maharani secara diam-diam. Saat melihat para pria di kampus yang menggoda Maharani, Bima langsung bergerak cepat dan tanpa pikir panjang, akan menyakiti para pria mata belang tersebut. Rani hanya milikku, desis Bima pelan sambil menatap Maharani tengah memotong-motong tangkai bunga di depan sana. Di tahun ketiga, Maharani sebentar lagi akan lulus kuliah. Iya, berkat tekadnya dia dapat menyelesaikan kuliah dalam waktu 3 tahun saja dan meraih predikat cum laude. Meskipun begitu, perasaannya terasa kosong dan hampa. Bukankah seharusnya ia senang? Entahlah. Tak mau memikirkan yang aneh-aneh. Maharani memutuskan mencari lowongan pekerjaan di Jakarta. Sebenarnya,
Dia ingin sekali menetap dan bekerja di New Zealand. Namun, lagi-lagi papinya memintanya untuk kembali ke Indonesia, meneruskan kerajaan bisnis papinya. Maharani jengkel setengah mati, sebab hidupnya selalu diatur-atur. Jadi, dia berencana akan mencari kerja tanpa sepengetahuan papinya. Cek. Ayolah Rani, kamu harus bersyukur, setidaknya kamu masih memiliki orang tua, ya walaupun dua-duanya jahat, cetus Maharani sambil merapikan buku-buku di atas meja. Setelah selesai memasukkan buku-buku ke tas, Maharani bergegas ke toko bunga, hendak menemui Mistisya. Ingin memberitahu Mistisya mengenai kepulangannya ke Indonesia bulan depan. Miss, panggil Maharani seketika. Mistisya memutar badan lalu tersenyum sumringah. Akhirnya kamu datang juga, ucapnya sambil bertepuk tangan sebanyak 2 kali. Dahi Maharani berkerut seketika. Memangnya ada apa? Perkataannya terhenti tatkala melihat ruangan di toko menjadi gelap dan tiba-tiba hidup kembali. Mata Maharani melebar saat melihat lampu-lampu kecil menghiasi toko dan di depan kaca pembatas ada tulisan, "Will you marry me?" Lalu terdengar suara derap langkah kaki dari belakang tubuh Maharani tengah mendekatinya. Maharani membalikkan badan, menatap heran ke arah Bima tengah membawa setangkai bunga serta kotak cincin. Pria itu memakai jas berwarna hitam. Bima tiba-tiba berlutut di hadapannya. Rani, sebenarnya aku ini bukanlah bodyguardmu, aku adalah pria yang dijodohkan papimu, dan selama ini aku menyamar sebagai bodyguardmu untuk selalu bersamamu. Sejak pandangan pertama, aku sudah menyukaimu, Rani. Kamu wanita yang sangat berbeda, aku mencintaimu Rani. Maukah kamu menjadi istriku? Bima membuka kotak cincin kemudian menghadapkannya pada Maharani. Berharap pujaan hatinya itu mau menerima lamarannya. Bab 35. Rani, will you marry me? Sekali lagi Bima bertanya sambil menatap penuh damba dan menunggu balasan dari Maharani dengan sabar hening sejenak. Mistisya yang berdiri tak jauh dari keduanya, harap-harap cemas ketika melihat Maharani tak langsung menjawab. Rani, panggil Bima sekali lagi. Maharani terdiam membisu. Untuk sejenak matanya tak berkedip memandangi cincin berlian yang nampak indah menurutnya. Maaf. Akhirnya B1 bir munggil Maharani bergerak pelan. Aku tidak bisa menerima lamaranmu. Sambungnya lagi sambil melenggang cepat dari hadapan Bima. Maharani keluar dari toko bunga itu seketika. Bima membeku di tempat. Apa dia tidak salah mendengar? Jika Maharani tidak menerima lamarannya. Padahal Bima sudah sangat berharap Maharani dapat menerima lamarannya. Apalagi Maharani tak memiliki kekasih setahunya. Sebelum melamar Maharani, kemarin, Bima berusaha mencari tahu siapa-siapa saja mantan pacar dan orang terdekat Maharani. Dari informasi yang ia dapatkan Maharani sempat menjalin kasih dengan suami Rara, yaitu Tommy. Setelah itu tidak ada lagi. Apa mungkin Maharani belum bisa melupakan cinta pertamanya itu, entahlah. Bima menatap nanar pintu toko yang masih bergerak-gerak pelan di depan sana. Ada apa dengan Maharani? Pikir Bima sejenak. Dari semua wanita yang pernah ia temui, Maharani lah yang berbeda. Wanita sangat sulit ditebak. Bima galau seketika. Hatinya bagai tertusuk sembilu, tanpa sadar Bima memegang dadanya yang terasa sesak sekarang. Bima, bersabar. Dari belakang Mistisya mencoba meraih pundak Bima hendak menguatkannya. Akan tetapi belum sempat Mistisya menyentuh bahu Bima. Pria itu bangkit berdiri lalu berjalan cepat keluar tanpa mengeluarkan satu patah kata pun. Beberapa hari kemudian, Bandara Internasional New Zealand.
Maharani menarik napas panjang karena hari ini akan pulang ke tanah airnya. Dia melirik sekilas Bima di samping yang tengah menatap lurus ke depan. Keduanya sedang menunggu keberangkatan. Semenjak lamaran Bima ditolak, pria itu bersikap dingin pada Maharani. Maharani sedikit tak enak hati. Namun, dia tak mau memberikan harapan palsu pada Bima. Walau bagaimanapun di hati Maharani masih terukir nama Sadewa hingga kini, meski Sadewa sudah menduakannya. "Rani, apa semua barang-barangmu sudah semua dimasukkan?" tanya Bima tiba-tiba. Maharani melirik Bima. "Sudah," jawabnya singkat. Selang beberapa menit Maharani dan Bima sudah di pesawat. Mereka duduk bersebelahan tanpa bercengkrama satu sama lain. Maharani nampak asik membaca buku, sementara Bima sibuk memainkan iPad-nya. Sesampainya di Jakarta, Maharani langsung pulang ke rumahnya. Dia keheranan mengapa Bima ikut bersamanya. Ingin bertanya tapi gengsi Maharani selangit dan memilih untuk tak peduli. Menempuh kurang lebih 1 jam, Maharani sudah sampai rumah. Dia mengedarkan pandangan sejenak di pekarangan rumah, melihat sisa-sisa sampah berhamburan di mana-mana, sepertinya baru saja ada pesta yang diselenggarakan di rumah. Tak mau ambil pusing, Maharani melangkah masuk ke dalam seraya menyeret kopernya. Sedangkan Bima mengekorinya dari belakang. Pria itu tak mengalihkan pandangan matanya dari punggung Maharani sedari tadi. "Rani," panggil Samsul tatkala melihat Maharani hendak ke lantai atas. Mirna, Rara, Tommy dan anak perempuan kecil yang berada di gendongan Rara memusatkan perhatian pada Maharani seketika. Kedua kaki jenjang itu berhenti bergerak, Maharani memutar badan lalu melepas kacamata yang bertengker di hidungnya. "Iya? Ada apa Pi?" tanya Maharani dengan raut muka datar. Samsul menghampiri Maharani sambil melengkungkan senyuman. "Sudah sampai kamu ternyata. Maaf ya, Papi nggak bisa menjemputmu tadi di bandara. Cucu pertama Papi ulang tahun, jadi Papi tidak sempat ke bandara. Ngomong-ngomong Papi sangat bangga sama kamu, Nak. Karena kamu bisa lulus lebih cepat dari perkiraan Papi," ucapnya sambil memegang pundak Maharani. Iya tidak apa-apa Pi. Oh ya, selamat ulang tahun untuk cucu Papi. Rani mau ke atas dulu ya Pi, mau istirahat." Meskipun Maharani mengatakan tidak apa-apa, tapi jauh di dalam dasar hatinya, dia sangat kecewa dengan keputusan papinya. Mengapa tak menjemputnya ke bandara? Dia tahu betul jika ulang tahun keponakannya adalah kemarin bukan hari ini. Maharani pun bingung sendiri. Selama berkuliah di luar negeri, papinya jarang sekali menghubungi dan menanyakan kabarnya. Kalaupun dia yang menelepon pasti ada saja alasan Samsul. Maharani benar-benar tak mampu berkata apa-apa lagi sekarang. "Tunggu sebentar Rani, ada yang mau papi bicarakan, mari kita duduk di sofa dulu," ucap Samsul sambil memegang pergelangan tangan Maharani. Mau tak mau Maharani menurut. Meski dia jengkel sendiri, melihat raut wajah Mirna dan Rara yang sangat tak enak dipandang saat ini. "Mau ngomong apa Pi?" tanya Maharani tanpa basa-basi sambil mendaratkan bokong di sofa. "Tunggu dulu, Bima kemarilah kenapa kamu berdiri di depan pintu, sebentar lagi kamu akan menjadi bagian keluarga ini." Bukannya menjawab pertanyaan Maharani, Samsul malah memanggil Bima untuk bergabung bersama mereka. Maharani mengerutkan dahi, mendengar perkataan papinya yang terkesan ambigu. Bima mengangguk cepat lalu duduk di samping Maharani seketika. "Papi, mau ngomong apa?" Maharani mengulangi pertanyaannya. "Rani, kamu sudah tahu kan siapa Bima ini? Dia adalah anak sahabat Papi."
Sewaktu kalian masih kecil dulu, Papi dan Pamungkas berniat akan menjodohkan kalian, jadi. Langsung ke intinya saja Pi. Sela Maharani tak sabaran. Jadi lusa kalian akan menikah, ucap Samsul dengan cepat sambil melemparkan pandangan ke arah Bima yang nampak tersenyum sumringah sekarang. Apa? Maharani terkejut, secepat kilat beranjak dari tempat duduknya. Rani nggak mau Pi, Rani nggak cinta sama Bima. Serunya seketika. Senyuman yang mengembang di wajah Samsul memudar cepat. Rani, jangan membantah kamu. Tanpa persetujuan dari kamu, kalian akan tetap menikah. Serunya sambil bangkit berdiri. Tanpa permisi cairan bening dari pelupuk mata Maharani mengalir. Dia mengalihkan pandangan ke samping, melayangkan tatapan tajam pada Bima. Munafik kamu, Bima. Hanya karena aku menolakmu kemarin, kamu menggunakan cara kotor seperti ini. Dengan lantang Maharani berkata kemudian berlarian menuju pintu utama. Bima terhenyak seketika. Samsul langsung berteriak-teriak memanggil nama Maharani berulang kali. Sekarang Maharani mengemudikan mobil dengan sangat laju, melebihi batas ambang kecepatan. Kini dadanya terasa amat sesak, membayangkan hidupnya yang selalu diperlakukan tak adil dan diatur sesuka hati oleh papa kandungnya sendiri. Maharani begitu sedih. Pulang ke Indonesia bukannya disambut dengan baik, Maharani akan dimasukkan ke jeruji besi lagi. Kedua mata Maharani sudah basah dengan genangan air dan napasnya mulai tak beraturan. Entah kemana lagi dia akan mengadu. Marah, bingung, kecewa, melebur menjadi satu. Dia tak tahu kemana mobil ini akan bergerak. Maharani hanya mengikuti kata hatinya sekarang. Selang beberapa menit, mobil Maharani berhenti di taman. Ia taman bunga di mana ia dan Sadewa pernah berjumpa dulu. Dia pun kebingungan mengapa mengendarai mobilnya ke sini. Maharani melangkah perlahan di taman bunga sambil mengusap jejak air matanya. Dia mengedarkan pandangan sejenak, melihat kumpulan manusia sedang menikmati waktu senggangnya di sore hari ini. Langkah kaki Maharani tiba-tiba terhenti saat melihat di ujung sana ada seseorang yang amat sangat ia kenal. Sadewa, gumam Maharani pelan. Sadewa tengah duduk di bangku, tempat keduanya pernah bertiga lukan dan bercumbu mesra dulu. Tanpa sadar Maharani tersenyum tipis dan hendak menghampiri Sadewa. Namun, langkah kakinya terhenti kala Sadewa dipeluk oleh seorang wanita yang tak dia kenal dari belakang tiba-tiba. Secepat kilat Maharani memutar badannya, memegangi dadanya yang terasa amat perih. Bodoh sekali kamu, Rani. Lirihnya sambil menitihkan air mata kemudian berlalu pergi dari taman. Rumah Samsul. Rani. Dari mana saja kamu ha? Teriak Samsul saat pintu terbuka lebar dari luar, memperlihatkan Maharani masuk ke dalam sambil menundukkan muka. Maharani mengangkat wajah. Rani serahin semua kehidupan Rani sama papi, Rani akan menikah dengan Bima, ucapnya sambil sesenggukan. Mata Samsul berkedip cepat. Seolah tak percaya dengan perkataan Maharani barusan. Dia langsung melemparkan senyuman pada Bima seketika. Bima sangat senang dengan keputusan Maharani, namun, mengapa hatinya begitu sakit mendengar isak tangis Maharani yang terdengar pilu sekarang.